Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara kepada Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin terkait dengan situasi varian baru yaitu Omicron yang ada di Kota Palembang. Demikian informasi yang kami dapatkan. Untuk saat ini situasi kita COVID ya, dalam arti varian baru Omicron untuk saat ini. Kalau melihat situasi rumah sakit bagaimana, Bang? Ya, untuk saat ini dalam 1 bulan terakhir ya, atau kurang lebih 2 bulan, terjadi peningkatan kasus yang terkonfirmasi positif yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Untuk saat ini laporan pagi ini ada 19 yang dirawat positif, ada yang suspek 4, jadi totalnya kurang lebih ada 23 yang dirawat di ruang isolasi COVID di 5 lantai. Kalau saat ini sistem penanganannya bagaimana, Bang? Kalau sistem, apakah ini termasuk COVID-19 atau varian baru Omicron atau bagaimana, Bang? Kelihatannya, Bang. Untuk penanganannya kita tetap mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan. Yang kita tangani di rumah sakit hanya adalah gejala sedang dan berat. Sedangkan yang gejala ringan itu disarankan isolasi terpadu atau isolasi mandiri di rumah. Kalau melihat perkembangannya untuk menentukan ini kasus Omikron di Kobar sudah ada atau belum, itu masih harus kita melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan, yaitu pemeriksaan SGTF yang harus dikirim ke Doris. Dari Doris biasanya dari SGTF-nya yang positif masih harus lagi yang pemeriksaan lanjutan ke Litbangkes. Untuk saat ini belum ada informasi hasil lab kita, tapi mudah-mudahan kedepannya Rumah Sakit Sultan Imanuddin bisa menjadi salah satu rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan SGTF yang ke arah Omikron. Kita masih menunggu surat penunjukan. Kalau di sisi laboratorium kita, sarana prasarana kita, dokter kita sudah siap, tapi kita belum bisa melangkah jauh kalau belum ada surat penunjukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita melihat untuk hasil tes itu bisa untuk merujuk layak dijadikan gitu ya kalau rumah sakit ini sebagai hasil tesnya nanti gitu ya. Iya, kita sudah siap untuk Gitu ya. Iya, kita sudah siap untuk di sisi alatnya, di sisi kita tinggal membeli reagennya. Kalau memang ada persetujuan bahwa Rumah Sakit Sultan Imanuddin bisa melakukan hal tersebut, akan kita segera proses untuk kelengkapan alat laboratorium kita. Kalau kita bicara rujukan ini, apakah ini dari provinsi atau dari Kemenkes, Bang, untuk rujukan hasil tes nanti lab untuk bisa dilakukan di Imanuddin sendiri gitu. Itu dari Kemenkes, nanti dari Kemenkes bergerak ke Dinas Kesehatan Provinsi, nanti provinsi yang menindaklanjuti yang mana-mana laboratorium yang bisa dijadikan tempat pemeriksaan SGTF. Untuk sementara di Kalteng hanya Doris Silvanus. Oh, jadi Kalimantan Tengah hanya satu di Doris Silvanus. Ya, Nah, tapi Kota Waringin Barat juga layak untuk melakukan itu ya. layak kita layak, kita sudah mempersiapkan, tinggal menunggu persetujuan, bahkan regen kita sudah tersedia, tinggal kita mau koordinasi. Mudah-mudahan nanti mungkin lebih jelasnya nanti Pak Dinas Kesehatan Kabupaten yang bisa menindaklanjuti bagaimana kedepannya laboratorium biomolekuler atau laboratorium PCR Rumah Sakit Sultan Imanuddin bisa dijadikan salah satu contoh untuk pemeriksaan SGTF yang kecurigaan kasus-kasus yang varian baru. Nah, kalau kita melihat situasi pasien, Bang, untuk saat ini untuk berobat ke rumah sakit, apakah ini terjadi penurunan atau seperti biasa aja, Bang? Untuk karena terjadi peningkatan kasus COVID, pasien umum khususnya untuk non COVID itu terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan karena yang dulunya kita pasien masuk sebetulnya tetap jumlahnya banyak, tapi yang masuk itu terhadap itu kita screening, dia mengarahnya ke suspek COVID, terhadap kita periksa PCR ternyata memang dia positif ya. Oh, jadi pasien umum kebiasaannya biasa rutinitas lumayan ramai ya, Ya, Sultan ini mulai Imanuddin ya. menurun. Ini kayak kunjungan di poliklinik juga kelihatannya ada menurun ya dari sisi jumlah kunjungan. Tapi ada penurunan kurang lebih 10-20%. Oh, apakah ini ketakutan atau memang mereka khawatir gitu, Bang?
Ya, mungkin timbul lagi seperti yang dulu ada kekhawatiran mereka berobat ke rumah sakit karena takut ada kasus-kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Padahal sebetulnya kita sangat selektif yang membedakan yang mana COVID dan yang mana non-COVID. Dan fasilitas yang kita berikan untuk pasien COVID positif itu fasilitas yang standar dengan ruangan VIP lah, ada tempat tidur, ada AC, ada kamar mandi sendiri dan lain-lain. Oke. Mungkin harapannya Bang selaku Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya kasus yang terkonfirmasi positif menurun, bisa melandai, walaupun nanti kedepannya mungkin lihat perkembangannya yang dulunya tidak ada tiba-tiba meningkat, mudah-mudahan kasusnya segera melandai sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, pelayanan di rumah sakit Sultan Imanuddin bisa normal kembali sehingga masyarakat yang sakit di rumah itu bisa segera berobat untuk penanganan lebih lanjut, dan khususnya untuk yang belum vaksinasi kedua dan ada kesempatan untuk booster, untuk melaksanakan booster, karena kita melihat dari kasus nakes yang ada di rumah sakit yang terkonfirmasi positif juga jumlahnya cukup banyak ya, kurang lebih ada 13 nakes, dan alhamdulillah dari nakes yang positif itu semuanya gejala ringan sehingga dia hanya isolasi mandiri di rumah dan sebagian sudah kembali bekerja. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama.